Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminu utawikan kaping 8 iku tulul umri, dawane umur, wattisaul muddati lan jembare mangsa, wattisaul muddati lan jembare mangsa, liyan tahiyya supaya tutup sapa wong, liyan tahiyya supaya tutup atau supaya selesai sapa wong bil istighfari kelawan sebab ngakeh-ngakehake, bil iktisari bil istighfari kelawan sebab ngakeh-ngakehake ila maroti bil kamali, ila maroti bil kamali maring piro-piro pangkat sempurna, maring piro-piro tingkatane sempurna. Watasiu utawi kang kaping 9 iku agufru mekoleh itu mendapat bi'alimin kelawan wong alim, bi'alimin kelawan wong alim atau guru, samaha kang lumani sapa alim, samaha kang lumani sapa alim bi ilmihi kelawan ilmune alim, bi ilmihi kelawan ilmune alim muta'annim tur kang alon-alon, muta'annim tur kang alon-alon fi ta'limihi ing dalem oleh mulangi alim, fi ta'limihi ing dalem oleh mulangi alim. Makalah yang pertama ini sangat panjang, jadi saya jelaskan dulu. Makalah yang pertama dari bab yang ke-8 ini diambilkan dari hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, samaniyatu asya'a, ada 8 perkara, 8 hal la tasba'u min samaniyatin, yang tidak akan kenyang dari 8 perkara yang lain. Artinya 8 perkara yang di awal dengan 8 hal yang di belakang itu adalah memang sudah menjadi semacam dampingannya, semacam dampingan, berdampingan. Contoh ada siang ya ada malam, kemudian ada sulit, kemudian ada mudah. Nah itu sudah gandengannya. Nah 8 hal ini juga sama. Nah tapi yang di sini menggunakan redaksi la tasba'u. La tasba'u itu artinya tidak bosan-bosan. Jadi la tasba'u itu ada 8 perkara yang tidak bosan-bosannya dengan 8 perkara tersebut. Nah 8 perkara, 8 hal itu apa saja? Yang pertama yaitu al-ainu minan nadhari. Al-ainu minan nadhari. Mata organ tubuh manusia yang namanya mata itu tidak henti-hentinya memandang atau melihat. Kan itu namanya tidak bosan-bosan, tidak kenyang, artinya tidak bosan-bosan. Yang namanya mata itu ya melihat. Kemudian yang kedua wal ardu minal matori, wal ardu minal matori. Bumi itu atau tanah atau bumi ini itu tidak ada yang namanya bosan-bosannya ketika ada air hujan. Air hujan ya selama ini ya terus berlangsung turun ke bumi ini. Selama ini terus berlangsung, tidak ada semacam penolakan dari bumi dan sebagainya, tidak.
Itu yang kedua. Yang ketiga, wal unsa minaz zakari. Seorang perempuan itu ya tidak ada bosan-bosannya dengan yang namanya laki-laki. Wal unsa minaz zakari. Nah ini kan sudah gandengannya. Ada unsa, ada zakar, ada perempuan, ada laki-laki. Kemudian yang keempat, wal alimu minal ilmi. Wal alimu minal ilmi. Ketika kita berbicara mengenai orang yang berilmu, itu kan berarti yang disebut dengan orang yang alim. Orang yang alim itu berarti yang satunya lawannya adalah ilmu. Jadi orang alim itu berarti kemana-mana membawa ilmu. Nah, ini yang dijelaskan masih ada hanya 4. Nanti yang lain akan dijelaskan di akhir-akhirnya. Nah, kemudian fasyurutu allati yatawaffaru. Mulai fasyurutu ini, ya, fasyurutu ini musannaf sudah menjelaskan terlebih dahulu detailnya yang namanya al-alim minal ilmi. Orang yang berilmu itu berarti kaitannya dengan ya ilmu itu sendiri. Seorang guru itu berarti kaitannya dengan ilmu. Pengajar itu berarti kaitannya dengan ilmu. Nah, fasyurutu allati yatawaffaru biha ilmu thalibi tis'atun. Syarat-syarat allati yatawaffaru biha yang bisa menyempurnakan, yatawaffaru, menyempurnakan biha ilmu thalibi, yang mana syarat tersebut untuk atau diperuntukkan bagi orang yang ilmu thalibi, supaya orang yang mencari ilmu itu dapat kesempurnaannya ilmu itu ada syarat-syaratnya. Nah, syaratnya itu tis'atun, ada 9. Syaratnya itu ada 9, tis'atun. Syarat-syarat seorang pencari ilmu, thalib atau murid atau siswa, supaya mendapatkan kesempurnaan ilmu yang dipelajari, itu syaratnya ada 9. Ahaduha, yang pertama, al-aqlul ladzi yudraku bihi haqa'iqul umuri, yaitu al-aqlul ladzi yudraku bihi haqa'iqul umuri, akalnya akal dari orang yang mencari ilmu itu berkemauan, ada keinginan untuk menyingkap, untuk membuka tabir dari hakikat beberapa permasalahan. Itu yang pertama. Jadi akalnya itu betul-betul dimanfaatkan. Akalnya betul-betul digunakan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Itu kan demi untuk mendapatkan kesempurnaan ilmu. Ketika ada permasalahan, maka dia mencoba untuk memecahkan masalah tersebut dalam hal pelajaran. Nah, memecahkan masalah, mencari solusi, itu berarti dia sudah yang berusaha untuk berikhtiar. Ada proses untuk mencari solusi. Di sini tidak dijelaskan dan tidak ditulis harus benar, tidak ada. Solusi itu harus benar, tidak. Tetapi yang dibutuhkan adalah pemanfaatan akal pikirannya untuk supaya bisa mencari solusi dari sebuah permasalahan. Ini syarat yang pertama. Jadi betul-betul digunakan, dipergunakan dengan semaksimal mungkin akal yang dimiliki oleh si murid, si santri, si siswa untuk memecahkan sebuah masalah dalam berbicara tentang materi atau pelajaran.
Wasani al-faqonatu allati yutasawwaru biha wawamidul ulumi. Yang kedua adalah berbicara tentang kecerdasan allati yutasawwaru biha wawamidul ulum. Kecerdasan yang mampu yutasawwaru, menggambarkan, mengilustrasikan. Kecerdasan yang mampu mengilustrasikan atau menggambarkan tentang wawamidul ulumi, yaitu detail-detail atau rincian-rincian dari ilmu pengetahuan. Itu yang kedua. Kecerdasan yang allati yutasawwaru, yang mampu mengilustrasikan biha wawamidul ulumi, untuk mengilustrasikan apa? Ya, mengilustrasikan rincian dari ilmu pengetahuan yang dia pelajari. Ini berat, ya. Berat. Jadi kecerdasannya itu mampu untuk mengilustrasikan. Mengilustrasikan itu berarti dia sudah mampu untuk mencari contoh selain yang ada di buku, selain yang ada di papan tulis. Nah, dia sudah bisa berimajinasi, akal pikirannya, kecerdasannya itu memang betul-betul digunakan dengan sebaik mungkin, sehingga bisa menghadirkan contoh yang baru, yang tidak monoton, yang sudah dijelaskan oleh gurunya, tidak diulang kembali, bukan, tetapi betul-betul contoh yang baru. Misalnya ada siswa yang belajar tentang nahwu, dia mempelajari tentang bab mubtada. Mubtada itu kan rata-rata kalau dijurumi ya mutamimah, tidak lain dan tidak bukan contoh dari mubtada ya zaitun apa? Ya zaitun qaimun wa zaidani qaimani wa zaituna qaimuna. Nah, setelah dijelaskan oleh gurunya apa itu mubtada, mubtada itu harus dibaca bagaimana, pembagian mubtada itu terdiri dari apa dan apa, kemudian contoh dari mubtada itu bagaimana. Setelah dijelaskan secara rinci seperti itu oleh gurunya, dia memahami dari awal sampai akhir, mulai dari definisi dari mubtada sampai contoh. Dia betul-betul memperhatikan dan mencerna dengan baik. Kemudian ketika dia sudah betul-betul memahami dari penjelasan gurunya tadi, dia bisa menghadirkan contoh yang lain, walaupun itu sudah ada. Entah itu dia menjiplak ayat Al-Quran dihadirkan, atau mungkin hadis. Tapi kan yang jelas bukan mengulang dari contoh yang sudah disebutkan oleh gurunya tadi, yaitu namanya al-fatonatu allati yutasawwaru biha wawamidul ulum. Kemudian dia menghadirkan contoh, misalnya silakan si A, contoh dari mubtada. Diambil ayat Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Itu isinya mubtada tok ini. Pinter ini, misalnya ngomong misalnya mubtada tok ini, isinya mubtada tok. Itu kan ayat Al-Quran, mulai dari awal sampai hampir akhir ayat itu isinya mubtada tok. Allahu tawi Gusti Allah, iku nurus samawati. Terus apa mana? Allahu nurus samawati wal ardh. Terus masalu nuri, utawi perumpamaane cahayane Allah, bukan utawi maneh. Iku kamiskatin ana kabare maneh. Itu kamiskatin fiha misbah. Fiha itu tetap yang dalam nur samawat
al-misbahu utawi lampu loh, utawi mana mubtada mana iso dulure kalah ya. Terus mari ngono al-misbahu bi zujadah lho, ketemu mana al-misbahu utawi lampu lho iku fi zujadati ing dalem endok. Mari ngono az-zujajatu utawi mana lho kan ketemu piro iku mubtada. Az-zujajatu iku ka'annaha kaya sak temene az-zujadah iku kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yubihu walau lam tamtahu nurun lho ketemu mana mubtada utawi cahaya iku ala nur ing atase cahaya dan seterusnya. Jadi ayat ini 10 oleh orang berkata mari ini gurune tambah diajari kalau muridnya iku ayat kok mana golek liyane durung karuan ketemu mana bab mubtada. Nah itu namanya kecerdasannya mampu mengilustrasikan. Yutasawwaru itu menggambarkan, ilustrasi. Dari ilustrasi yang dia lakukan itu muncul sesuatu yang sangat istimewa. Tapi kalau sekedar contoh yang dihadirkan itu mengulang dari yang dulu dijelaskan itu, ya nggak heran orang ya. Zaidun qaimun, yo. Misalnya Fani qaimun, ya. Tinggal ganti subjek tok beres sebenarnya. Akhirnya sing sok. Tapi belum tentu ketika disuruh untuk mencari contoh itu juga paham. Yang ketiga, wasalisu al-zakatu alladhi yastaqiru bihi hifzu ma yutasawwaru wa fahmu ma alimahu. Yang ketiga, syarat supaya mendapatkan ilmu secara sempurna yaitu berkaitan dengan daya ingat yang kuat, ya, berkaitan dengan daya ingat yang kuat. Alladzi yastaqiru, dengan daya ingat yang kuat itu materi yang dia pelajari bihi hifdzu ma yutasawwaru wa fahmu ma alimahu. Materi yang dia pelajari dan juga yang dia pahami itu akan betul-betul yastaqiru, menetap, nempel kemenan, paham betul. Itu syarat yang ketiga, yaitu daya ingat yang kuat. Jadi syarat yang ketiga mengenai persyaratan dari supaya mendapatkan kesempurnaan ilmu itu adalah al-zakar, yaitu daya ingat yang kuat. Seorang siswa yang lalian itu ya semuanya itu akhirnya kita konak apa mubtada adalah tolak ya itu daya ingat yang nggak begitu kuat, padahal oleh gurunya oleh jelasnya itu diulang yang 70 mubtada adalah dikirokno mari ngono dikongkon motor dhewe maneh. Ya itu kan sekedar mengulang saja itu tidak mampu. Ya, mengulang saja itu tidak mampu. Karena kadangkala sebuah materi yang dijelaskan oleh guru, oleh pengajar itu memang bisa dipahami ketika sudah hafal. Ada kalanya seperti itu. Dan itu sangat memudahkan, sangat membantu proses pemahaman. Coba kita bayangkan belajar naumane atau belajar sorof kita kon sulasi mujarrad itu ada berapa babnya? Misalnya 6 paling ono paling ini. Tapi kalau hafal
Misalnya dia gak usah lah hafal jenenge sing kaya Al-Kailani itu atasnya Alam Silah atas Rupiah atau mungkin bawahnya Al-Kailani nanti. Tapi dia bisa menghafalkan domin, seperti itu aja bisa ngitung gitu. Oh iya, 6, akhirnya dijawab 6. Bab yang kedua itu wazannya apa? Ya, dia sudah apa enak aja. Pokoknya fa'ala ilu. Kemudian mawdunya doroba yadribu. Karena daya ingatnya itu main. Nah, daya ingatannya lemah. Ya ini dikandani. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. 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 Iku proses peringatannya kan wis muncul, wis sudah sunah langsung dipisui. Terus mari mimpisan langsung dipisui, pantas, pintu pantas ya. Nah misui kenapa dipisui? Karena dia sudah merubah firman Allah. Yuqaddirul laila wan nahar. Kan dari yuqaddirul laila wan nahar. Biasanya orang itu inna Allaha khaliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti. Itu kan kan di kasrah. Kok dipadakno wae mayyita. Wong kono iku wis simpane dari akhraja. Lah pokok al-mayyitnya itu dijadikan maf'ul itu. Dia itu yang menjadi mudhof ilaih. Wa mukhrijul mayyiti lan wong kang atau zat kang mengeluarkan wong sing mati kan ngono. Bukan wong kang mati bukan. Makanya taknya itu diharokati kasroh. Wa mukhrijul mayyiti itu dirino kata wa mukhrijul mayyiti. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita wa mukhrijul mayyita. Tambah keliru kabeh. Ulangi. Inna Allaha khaliqul habbi wan nawa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yukhrijul. Ulangi mana? Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyita. Sowan. Wong jelas-jelas Al-Quran sudah ada harokatnya, dirubah-rubah. Ya di 5 pisan, 2 kok iso nyantol kan wis lumayan. Di 5 pisan palu apa wadah sama rusak kabeh Quran. Mari dipisui langsung jadi kuro langsung. Ndase langsung jadi kucing. Klimpis. Warrabi'u asyahwatul lati yadumu biham tolaku wa la yasra'u ilaihal malam. Yang keempat, warrabi'u asyahwatu allati yadumu syahwat. Jadi jangan sampai kita itu mempunyai persepsi tentang syahwat dengan persepsi yang tidak baik terus. Bukan. Jadi asyahwatu itu belum tentu negatif. Yang melihat dulu ini dalam hal apa kita membahas. Kalau sekiranya itu adalah sebuah persyaratan untuk mencapai kesempurnaan ilmu, ya nggak mungkin syahwat itu dikaitkan dengan hal yang negatif. Kadang kita itu salah persepsi. Kurung syahwat ngaceng ya. Enggak selalu yang namanya syahwat itu ngaceng. Ya syahwat itu kan artinya sebenarnya kan keinginan. Zujina linnasi hubbus syahawat.
cinta terhadap yang keinginan-keinginan itu. Ya, keinginan itu tentang apa? Ya, Al-Quran menyebutkan contohnya minan nisa, perempuan, wal banin, yaitu anak cucu, wal qanatiril muqantarah, itu harta sinaken. Semua manusia kan pengen seperti itu. Wajar kan manusia. Makanya diperkuat oleh Allah. Iku wis jenenge gawanan lahir manungsa kabeh ya. Hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal qadril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Kan di situ enggak ada Allah melarang untuk menghilangkan hubus syahwat itu enggak. Allah itu menjelaskan manusia itu berzina, dihiasi hubus syahwat dengan yang namanya cinta terhadap keinginan dan itu wajar gitu. Nggak bisa laki-laki diperotol untuk gak kena ngomong perempuan gitu. Ya gak iso dan pedangnya dan pedangnya kok ulang ngomong yang Tokyo malah Olimpiade Tokyo menang gak kalah urusan guri yang penting melok sih. Asyahwatul lati yadumu bihaq qalabu wa la yasrahu ilaihal malam. Ya, syahwat. Ya, syahwat ini adalah yang dimaksud adalah antusias. Ya. Antusias yang menggambarkan yang bisa memudawamakan atau melanggengkan bagi orang yang mencari ilmu wala yasrahu ilaihal malam, sehingga rasa bosan itu menjadi kalah. Jadi antusias seseorang itu ketika maknai kitab ketok iki yang salah-salah sing situ ketok mana iki pangane maknai kitab motornya blok kita utak yang nanggone piring gak kono jangan kiwane wis terimajinasi nyetel korek tokai. Jadi yang namanya mencari ilmu itu asyahwatul lati yadumu bihaq qalabu. Jadi antusias untuk bisa mengikuti materi dengan baik. Antusias itu kadang bisa dikalahkan dengan yang namanya rasa jenuh, bosan, monoton dan sebagainya. Ya, monoton. Terus nggak ada bedanya. Paling dalam hatinya itu yang jenuh itu biasanya itu durung wis remen loh lah itu. Allah paling dimaknai diangkat bahasa Indonesia. Aku yang iso cadang. Itu nek wis muncul seperti itu, ketok gambarannya wajah seseorang. Rai tokai sing situ semua pikir entongnya anyar ini tak dre-drenan itu naik. Jadi antusias cuma sekutok ya sekali meninggon tempat majelis ilmu itu sudah nggak ada di situ. Jika mulai kona sore. Ya, itu yang keempat syarat pencari ilmu jika ingin mendapatkan ilmu yang sempurna, yaitu antusias terhadap penjelasan guru, antusias terhadap materi yang disampaikan. Dan antusias itu juga
dipengaruhi oleh bawaan dari orang yang menjelaskan. Itu pasti. Diakui atau enggak? Guru ketika monoton menjelaskan itu mesti akan sedikit diabaikan oleh siswanya atau muridnya. Ya, Nana, mari kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Nah, ada tanda biasanya kan amin itu saya baca. Ada yang ngomong biasanya guru yang rodok materi-materi yang eksak gitu ya, hitung-hitungan. Yang paruh. Dia berharap guru matematikanya kosong. Waduh, kalau musibah. Tapi jika ada materi, ya, materi apa, dan materi itu diajar oleh guru yang menurut dia enak. Mas Yoga dikai materi yang terdapat di buku yang dia pelajari, misalnya sedikit toto, itu sempurna. Karena dia melihatnya itu dari orang yang menyampaikan, dari orang yang menyampaikan. Makanya antusias itu perlu dibangun, ya, perlu dijaga. Kalau sudah mampu untuk antusias, maka harus bisa menjaga supaya antusias itu betul-betul sampai darah penghabisan. Ngaji kitab setengah jam tok terus jam 13 belok. Enggak ngono. Katanya delok jam yang penting untuk sawangan. Jam tangannya itu dipilirik. Enggak ngono. Katanya ngobahno tangan sungkan kok kena apa jenenge guyonan. Akhirnya ada kukur-kukur. Lah kukur-kukure aneh. Misalnya ning jiwa yo, kukur-kukur ngene. Iki kukur-kukur cak opo? Itulah perlunya antusias ya. Jadi 4 syarat itu yang sampai malam ini kita pelajari. Jika thalib atau siswa santri ingin mendapatkan ilmu yang sempurna, maka harus dimaksimalkan betul. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.